Ya Kang apa lupa Miki? Hah? Maning Pak salam Kang salam. Iya. Maksudnya iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ulin dimanapun berada, semoga kita senantiasa di bulan Ramadan ini diberikan kesempatan dan nikmat sehat. Amin. Juga kesempatan berjumpa secara virtual dengan Gus Ulin Nuha. Apa kabar Gus? Alhamdulillah sehat. Sakondure sehat Mas Dimas. Alhamdulillah sehat. Semoga selalu sehat, tambah sehat. Amin amin. Amin. Kemarin saya pakai bahasa Indonesia ya Gus. Oke. Santai aja Gus. Kemarin saya ada janji sama para pemirsa di akun YouTube untuk bulan Ramadan, kalau Mas Ulin ada waktu dan kesempatan, bikin konten dong Mas gitu, tentang bagaimana kita belajar secara virtual walaupun Mas Ulin sedang jeda. Ya. Jadwalnya ada untuk virtual gitu ya Mas. Jadi saya mau bertanya, nanti sinau bareng. Sinau bareng, saya juga sinau bareng. Jadi di sini tidak ada guru murid, tapi kita belajar bareng bersama-sama. Kita nderek para guru-guru kita, nderek para masyayikh kita. Gitu. Amin. Semoga nanti apa yang saya tanyakan dan apa yang Gus Ulin jawab bermanfaat. Insya Allah, amin. Semoga amin ya Allah. Khususnya ini saya mewakili dari para penonton dan sahabat. Di sosial media banyak yang bertanya Gus. Ceritanya yang pertama pertanyaan itu dari teman seusia kita yang sekolah, kan sekarang lagi musimnya masuk sekolah dan nih sekolah, iya, gitu. Yang terutama backgroundnya itu dari siswa mahasiswa gitu, seumuran saya kan harusnya udah wisuda guys. Harusnya ya. Tapi termasuk cinta pada guru, jadi agak lama-lama sikit dengan cinta pada kampus. Betul. Yang jadi pertanyaan mereka adalah, nantinya kalau kita udah lulus sekolah, khususnya mahasiswa udah sarjana, kan udah mencukupi lah standar sekolah gitu di Indonesia. Nah itu wajib nggak sih Gus kita tetap melanjutkan sekolah atau belajar di luar di luar formal untuk menuntut ilmu? Bagaimana Gus? Bismillah, alhamdulillah, terima kasih Mas Dimas dan seluruh teman-teman sahabat dimanapun jenengan berada, semoga selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, kelapangan rezeki, kelapangan dada, kesabaran, kelapangan hati. Semoga Allah memberikan kita derajat orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Amin. Amin amin. Tadi mengutip atau sedikit kita membahas pertanyaan dari Mas Dimas, apakah ada kewajiban setelah anak itu seperti kita ya, umur selepas SMA? Kalau dulu kan wajib belajar 9 tahun. Nah, wajib belajar dari pemerintah dulu mengatakan 9 tahun. Sekarang sudah naik jadi 12 tahun. Nah, sebetulnya yang namanya pendidikan sekolah, pendidikan formal, itu hanya memberikan dasar-dasarnya saja. Dasar-dasarnya saja. Misalkan jenengan di SD kelas 1 diajari cara membaca, cara menulis, itu kan dasar-dasarnya. Kembangkan lagi dengan matematika, tambah-tambah, rampung tambah-tambah, perkalian, pembagian dan porokapet dan sebagainya itu kan. Kemudian ada mempelajari jajar genjang sebagainya. Artinya formal itu adalah memberikan dasar-dasarnya saja. Dasar-dasarnya saja. Sekarang kalau kita hanya berpacu pada pendidikan formal, misalkan jenengan belajar tentang perhitungan di SD, pelajaran apa yang sekarang Anda masih ingat? Paling tambah-tambahan perkalian. Kita aplikasikan kepada uang, mata uang 10.000 dipakai 8.000 berarti berapa? 2.000. Artinya yang namanya pendidikan formal SD, SMP, SMA memberikan dasar-dasar ilmu-ilmu umum kepada kita, termasuk pendidikan agama. Soalnya bagaimana? Jenengan di formal SMP ketemu dengan
pelajaran agama hanya beberapa kali pertemuan. Ketemu dengan guru agama hanya beberapa kali Pertemuan. jam kan, hanya berapa jam saja dalam 1 minggu, dalam 1 bulan, dalam 1 semester. Artinya apa? Dalam dunia pendidikan formal hanya memberikan dasar-dasarnya saja untuk dikembangkan nantinya setelah selesai masa-masa formalnya. Apakah wajib menuntut ilmu setelah rampung di formal? Wajib. Karena tadi saya katakan yang namanya SD, SMP, SMA hanya memberikan dasar-dasarnya saja. Kok bisa? Ya karena pertemuan guru murid dengan guru dalam satu mata pelajaran hanya beberapa jam saja, hanya beberapa pertemuan saja. Sama dengan kuliah. Kuliah pun hanya memberikan dasar-dasarnya saja. Ini loh materinya, ini loh pelajari kamu, ini loh ini. Artinya betul ngendikannya Rasul bahwa yang namanya nuntut ilmu minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sejak lahir sampai ke liang lahat. Pokoknya selama manusia masih ada nyawanya, diberikan ruh oleh Allah, diberikan nyawa oleh Allah, maka wajib untuk menuntut ilmu. Thalabul ilmi fardhatun 'ala muslimin wa muslimat, kan gitu. Artinya wajib menuntut ilmu bagi muslim dan muslimah. Wajib. Selama kapan? Timangan sampai liang lahat, dari timangan buayan sampai liang lahat. Selama masih punya nyawa, selama masih hidung, masih punya oksigen untuk menghirup nafas, semuanya sehat badan kita, nyawa masih dikandung badan, wajib. Walaupun sampai sakaratul maut, sebelum mati itu kan masih diambang kan, ambang batas. Masih diberi pelajaran oleh siapa? Oleh orang-orang sekitar. Allah, Allah. Nanti tuntun. Itu kan diberi ilmu untuk sapongnya sebelum mati tetap wajib cari ilmu. Sampai sedang diambang batas yang namanya sakaratul maut, kita tetap disangoni ilmu. Tetap disangoni kalimat, disangoni ilmu oleh orang-orang yang masih hidup sekitar kita. Apa itu? Ditalkin Allah, Allah, syukur-syukur, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kepanjangan kok nanti sampai la ilaha, kan repot nanti. Berarti tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan. Maka cukup Allah, 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 Allah. Sejak sampai kita sakaratul maut sekalipun, nyawa kan belum lepas. Sampai sakaratul maut sekalipun kita masih wajib untuk mencari ilmu. Tadi disangoni ilmu oleh orang-orang terdekat, oleh anak-anak kita, orang terdekat kita, oleh para tuan guru kita, kiai-kiai kita. Tadi sampai kita mati pun tetap diberi ilmu. Jadi yang namanya tadi saya katakan formal SD, SMP, SMA itu hanya memberikan dasar-dasarnya saja. Wajib untuk selanjutnya dikembangkan oleh setelah selesai. Entah itu kuliah kan ketemu dengan dosen juga hanya berapa jam saja. Yang dituntut adalah mahasiswa sendiri untuk mencari pengalaman di luar kampus, mencari ilmu di buku-buku, mandiri kan seperti itu. Tetap wajib. Pokoknya sampai mau mati sekalipun ketika sakaratul maut tetap diberi ilmu, tetap mencari ilmu, tetap dikasih ilmu oleh orang-orang terdekat kita agar kita bisa selamat dunia sampai akhirat kita. Minal mahdi ilal lahdi. Itu wajib. Itu. Tadi kan menyinggung itu ya, Gus, soal apa? Pelajaran agama juga. Ya. Pengalaman juga kita terbatas waktunya memang. Ya, betul. Jam bertemu dengan guru agama pun di sekolah hanya memang beberapa jam untuk pertemuan. Itu memang secara ilmu yang nanti kita diterapkan di luar kan masih kurang gitu, Gus. Ya, betul. Apalagi setelah kuliah itu agak lebih dituntut mandiri, Gus. Jadi tidak ada kewajiban untuk matkul agama, maksudnya di kampus saya, di jurusan saya gitu. Ya. Nah itu berarti setelah lulus kuliah, karena saya ada kekurangan di dalam kuliah tersebut terhadap rohani saya gitu, asupan rohani gitu, Gus. Berarti masih ada kewajiban untuk menuntut ilmu setelah lulus dari sekolah tersebut, kuliah tersebut. Terus kan kalau saya menuntut ilmu itu tetap membutuhkan bimbingan. Ya, betul. Secara formal tersebut kita ada guru gitu kan, ada dosen yang sudah diatur dan dijadwalkan kampus. Tapi kalau kita kan secara mandiri di luar tanpa kampus, kita mencari seorang guru itu sendiri. Terus bagaimana, Gus, untuk memilih atau menentukan seorang guru bagi kita gitu? Oke, terima kasih. Nah, kriteria guru yang harus kita ambil ilmunya, harus kita cucup ilmunya, ada beberapa, ya banyak sekali, cuma saya katakan beberapa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada sahabat yang namanya Mu'adz bin Jabal.
Yang pertama, ini saya katakan beberapa nggih dari sumber yang ini. Yang pertama, ketika mencari guru, carilah guru yang mengajak yang namanya hati yang adem. Kita datang ke kajian, sebuah kajian, kita keluar dari kajian, hati tambah adem. Yaitu mengajak menyenangkan. Sebagaimana ketika Sunan Kalijaga memberikan ilmu-ilmu agama, tapi yang pertama adalah agar orang itu tertarik adalah bagaimana mengetuk masyarakat, masyarakat. orang awam senang dengan agama. Belum apa-apa sudah kafir, setan, neraka. Ya itu oke. Pada nantinya kita juga harus tahu yang namanya neraka, yang namanya surga. Oke. Tapi untuk tahapan-tahapan itu kan kita butuh yang namanya step by step. Seperti kita naik ke anak tangga, kita ke atas, yang pertama harus dasarnya dulu. Ilmu SMA diterapkan di ilmu SD, yang di SD lari semua. Belum apa sudah takut. Yang pertama agar orang senang dengan agama, yaitu ada sebagaimana kita contoh para wali, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga dan beliau-beliau sebagainya, adalah mengajak agar orang itu senang dulu dengan agama, senang dulu dengan agama. Makanya Gus Baha, guru-guru kita, Gus Kausar dan sebagainya, beliau-beliau dalam kajiannya diselingi guyon. Agar apa? Agar yang namanya ilmu agama jangan sampai kalah dengan kemaksiatan. Misalnya dangdutan, misalkan dangdutan dan sebagainya, ini saya katakan dangdutan dan sebagainya. Orang melihat dangdutan seneng, joget-joget, nyanyi-nyanyi dan sebagainya. Kalau dikatakan pengajian, ngantuk. Pengajian, takut neraka dan sebagainya. Artinya apa? Gus Baha ketika mulang, ketika mucal, ketika memberikan ilmu pasti diselingi dengan guyon. Itu bukan apa-apa, itu dalam rangka agar orang ketika mendengar tertarik. Walaupun ilmunya belum masuk, tapi dalam guyonannya itu jadi terngiang-ngiang. Guyonannya pun tidak lepas dari ilmu yang disampaikan, kan begitu. Nah, itu. Jadi itu namanya tahap-tahapan. Jangan sampai orang itu menjauh agama karena kekerengan kita, karena kerengnya kita, karena galaknya kita. Jadi yang pertama cari guru, ngendikane Rasul adalah cari guru yang menyenangkan. Menyenangkan dulu. Menyenangkan. Belum apa sudah dikatakan neraka nanti kamu. Syirik, setan nanti kamu. Lah, salah kamu. Kan jadi takut ya. Walaupun nantinya itu betul, tapi dalam tahapan-tahapannya kita harus tahu orang apa bagaimana. Maka kita contoh para wali dulu untuk menyampaikan satu kata, hati-hati, sangat jangan sampai melukai. Walaupun itu kebenaran, walaupun itu memang pada nantinya kita harus tahu paham surga dan neraka, tapi dalam stepnya, dalam tahapannya kita ngajak dulu orang itu agar suka, agar senang dulu hatinya. Ketika diajak akan lebih mudah. Lebih mudah. Gitu. Itu yang pertama, cari guru yang membuat hati kita senang, hati kita indah, hati kita adem. Oke. Yang kedua, yang bisa menyatukan umat, bukan malah mencerai-beraikan umat masyarakat. Itu. Jadi ketika kajian selesai, kok malah nanti masyarakat jadi ribut, masyarakat jadi saling menyalahkan, lah itu yang malah bahaya seperti itu. Itu beberapa. Yang pertama adalah cari guru yang menyenangkan, agar hati kita juga ketika cari ilmu, ketika kita sudah senang, maka ilmu akan masuk dengan sendirinya, dengan mudah. Tapi kalau belum apa-apa sudah dibebani pikiran kita, lah ini yang menjadikan ilmu kurang masuk adalah pikiran kita. Ilmu kan maksudnya ke otak kita, ke pikiran kita. Kok sudah dipepat oleh ketakutan tadi, maka sulit untuk masuk ilmu. Yang kedua, cari guru yang bisa mengajak perdamaian, cari guru yang bisa mengajak persatuan, bukan malah perpecahan. Karena yang namanya adalah mengajak satu hablum minallah, yang kedua adalah hablum minannas. Itu. Jadi bagaimana kita cari ilmu untuk kita hubungan dengan Allah, bahkan nunsayu bercinta dengan Allah. Ya, itu kan bahasa tasawuf ya, bercinta dengan Allah. Tapi bahasa kita adalah berhubungan dengan Allah, kemudian berhubungan dengan sesama manusia.
kita sendiri ahli ibadah, tapi kemudian kita tidak rukun dengan tetangga, tidak rukun dengan masyarakat lah. Nanti gimana? Wong kita ibadah pun tetap butuh bantuan mereka. Loh kok bisa ibadah apapun, ibadah umrah, haji, kita butuh mereka untuk diantar ketika pulang pun dijemput oleh mereka. Kita tetap butuh yang namanya tadi. Bahkan orang-orang yang tidak akan masuk surga, jangankan masuk surga, mambune be ndak bakal dibeli oleh Allah adalah orang-orang yang memutus tali silaturahim, kan begitu. Jadi begitu. Sekiranya kalau kita mempunyai guru seperti itu, kan memang lebih mudah ya Gus. Tadi saya setuju. Kalau bombong gitu. Iya. Kalau bombong, kayak saya pernah belajar kok tanpa guru yang membuat kita bombong pun kita dari rumah nggak bombong. Iya. Nggak masuk ilmunya. Betul. Kita jadi ngantuk terus, bosan terus, malah mengeluh akhirnya. Betul. Dan akhirnya pengen cepet-cepet selesai dan pulang, akhirnya seperti itu. Kemudian Gus, dalam perjalanan gitu loh, perjalanan Gus Ulin itu saya pengen tanya pengalaman nih Gus. Ya aduh, belum punya pengalaman. Keluar dari tadi tema guru Oke. itu, pengalaman gitu Gus. Kan banyak itu Gus yang mengidolakan jenengan loh, tanda-tanda petik karena jenengan itu bujang gitu. Waduh. Di TikTok, di Kalau Instagram cara itu orang rame. Cirebon caka. Itu caka, bujang itu caka. Caka, bujang, lajang, Harus ini coko. coko. Iya. Ya wis. Betul lo coko. Kalau perempuan namanya. Itu ada nggak sih terus kan panjenengan punya akun Instagram gitu loh, Ya. ada seorang wanita yang DM atau gimana gitu loh, ada nggak itu? Yang Oke, menyanjung terima gitu loh, kasih. aduh. Oke, terima kasih. Jadi begini. Apa tadi pertanyaannya? Cari ngeblank. Sebagai ya pemuda, masalah pemuda yang soleh, ilmu mantap, terus good looking gitu loh. Pengalaman Gus gimana sih di akun Instagram? Ada yang DM gitu soal wanita gitu. Mas Ulin, lamar aku dong. Gitu. Waduh. Lamar kamu. Cere. Iya. Oke. Gini ya. Sebetulnya yang pertama, saya tidak merasa diidolakan. Dan saya juga tidak memaksa untuk mengidolakan saya. Artinya apa? Artinya kalau tadi jenengan matur, jenengan ngomong, ada yang DM dan sebagainya, saya main Instagram sebetulnya untuk main tambah seduluran, main ngerti. Kalau DM, ya jujur saja, jarang yang tak balas. Tapi kalau repost story, misalkan ada orang yang saya di acara apa, kemudian saya kemudian ada apa namanya? Di add apa? Di tag. Di tag. Ya, kamu kemudian saya bisa nge-repost. Saya repost. Gitu kan. Terus yang kedua, saya pakai Instagram untuk seperti itu. Yang kedua adalah untuk mengajak dengan beberapa captionnya, dengan beberapa misalkan sedang artinya dakwah dalam dunia media sosial. Sosial media, memanfaatkan sosial media untuk media dakwah. Betul. Jadi begitu. Jadi kalau urusannya dengan DM dan sewu tidak. Berarti kalau tadi media dakwah untuk menjadi media untuk syiar Syiar. ya. Sesuatu bisa dimanfaatkan dengan baik apabila tujuannya itu baik, kan ada Instagram yang buat apa, terus ada buat apa gitu kan. Jadi dari percakapan awal tadi bisa diambil tarik benang merahnya Gus. Pertama, ketika kita di luar formal pendidikan, kita masih wajib menuntut sangat wajib. Karena yang namanya tadi pendidikan 6 tahun, 9 tahun, 12 tahun itu hanya dasar-dasarnya saja yang diberikan oleh guru-guru kita di SD, SMP atau MI, MTS, MA. Terus yang kedua adalah ketika kita sudah terjun di media sosial, bisa jadi belajar kita atau ilmu yang terserap dari media sosial tersebut. Jadi sebenarnya kayak tadi bikin akun sosial media untuk dakwah dan ada orang yang mengkonsumsi itu, mengkonsumsi dakwah tersebut kan jadi asupan rohani gitu. Jadi kita belajar bisa lewat guru,
kemudian lewat menonton sesuatu yang bisa menunjukkan hal positif kepada diri kita. Jadi begitulah pentingnya ilmu. Ya. Minal mahdi ilal lahdi. Minal mahdi Dari ilal buayan ketika hingga kita lahir ilal lahdi sampai liang lahat wajib. Makanya kalau kita lihat sejarah ulama-ulama besar kita, kalau cari ilmu, wah itu tidak sekedar 10 tahun, 20 tahun, minimal 40 tahun. 40 tahun. Jadi selama hidupnya habis waktunya untuk mencari ilmu. Gitu. Gitu ya. Minimal 40 tahun beliau para ulama-ulama besar kita. Artinya tidak ada batasan waktu. Kalau sudah 50 tahun selesai ngaji, Anda kalau sudah 60 tahun selesai ngaji. Makanya kalau sudah sepuh-sepuh pakai ilmu yang namanya tarekoan. Itu untuk menuntun hati, ngadem ke pikiran, ngadem ke hati, nggo sangu sedikit, ada sanad keguruannya, keilmuannya dari para mursyid tarekah gitu. Juga biar semua ilmu yang dari muda hingga sampai dewasa atau tua terjaga dan tertata ya. Betul. Begitu. Jadi tidak ada batasan. Oh sudah selesai SMA, rosa kuliah, rosa apa namanya? Cari ilmu. Nah itu salah. Jadi jangan sampai mengatakan sudah selesai SMA, udah perlu sekolah. Kalau sekolahnya mungkin rampung, tapi cari ilmunya itu sampai apa? Sampai liang lahat. Minat ilalah tadi, gitu. Cari ilmunya. Baik, pertemuan hari ini segitu dulu ya guys, mungkin. Gitu dulu. Moga-moga besok bisa berjumpa lagi dengan tema yang lain-lain dan kita sinau bareng di sini. Moga-moga apa yang kita bicarakan bermanfaat, apa yang kita diskusikan bermanfaat buat semuanya. Dan untuk penutupan ini masih banyak yang terngiang-ngiang Gus. Untuk penutupan ya. Sholawat dong Gus gitu. Sholawat yang terngiang-ngiang. Wow. Apa ya? Apalah gitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Semoga di pertengahan Ramadan ini kita diberikan kesehatan, diberikan kemudahan rezeki, kemudahan mencari ilmu, kemudahan mendapatkan derajat seperti entung sing pada titik kepompong, nantinya pada jadi kupu-kupu. Jadi derajat kita orang-orang yang mulia dunyane, mulia akhiratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Shallu ala Nabi Muhammad. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب ترجى شفاعته لكل خير من الأحوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فارج على مسلمين صلوا على النبي محمد. Gitu Mas Dimas. Alhamdulillah lengkap sudah pada pertemuan ini. Dari pertama kita belajar bersama Gus Ulin tentang menuntut ilmu sedikit dan semoga bermanfaat. Amin. Yang kedua adalah bagaimana kita memanfaatkan sosial media dan betul. semoga bisa bermanfaat juga. Insyaallah. Yang menuju ke positif, hidup yang positif. Amin amin ya Allah. Dan yang ketiga permintaan sholawat hari ini sudah terlaksana dari Gus Ulin. Baik Gus Ulin, semoga besok bisa bertemu lagi. Insyaallah amin. Diberikan panjang umur, murah rezeki, sehat awak, sehat atine, min orang biar baik. Biar baik. Kasih info Mas. Dikasih info Mas.
Baik, terima kasih sahabat. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain waktu. Amin. Apabila ada kata dan tutur kata yang kurang berkenan di hati kalian, saya atas nama admin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.